Oke, kita lanjutin untuk belajar mengenai objek ya di Python Start. Tapi seperti biasa, Mister mau tanya dulu. Yang kemarin ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang udah ngerjain tugas tapi ada yang bingung? Aman? Nggak ada. Nggak ada? Aman. Oke, good. Nice. Kalau nggak ada, Mister mau masuk ke share screen-nya. Share screen, Mister. Mana tadi share screen? Ini deh. Oke, sekarang kita mau melanjutkan di modul yang kelima juga, masih di modul kelima mengenai kelas atau pemrograman berorientasi objek di pelajaran yang kedua terkait dengan event. Kalau yang kemarin kita udah bisa munculin turtle lebih dari satu, ya kan? Tapi belum bisa berinteraksi nih dengan kita. Dia masih berjalan sesuai dengan yang diprogramin aja. Kalau kita ngeklik, kalau kita drag atau drop dan sebagainya itu nggak tahu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan turtle-nya. Turtle-nya masih bersifat statis. Nah sekarang kita mau gunain event untuk membuat contoh kodenya nanti seperti ini. Contoh programnya nanti seperti ini. Jadi turtle-nya bisa bergerak. Nah nanti kita bisa klik. Kalau udah kita klik bisa, nanti dia akan memunculkan tulisan ini A. Jadi nanti akan berinteraksi nih dengan kita ceritanya turtle ini nanti. Yang pertama, namanya game tangkap kura-kura. Kita akan buat game. Jadi nggak hanya kita akan lihat animasinya aja, nggak ngelihat bagian mana turtle-nya bergerak doang, tapi kita juga bisa berinteraksi dengan menggunakan eventnya. Menggunakan apa kalau yang sekarang tadi tangkap game? Itu dengan menggunakan mouse atau touchpad. Nanti ketika dia diklik di bagian kura-kuranya, saat mengklik objek, nanti dia akan membuat tulisan A tadi ya yang di sini ya. Nah ini. Jadi tandanya di koordinat ini kita berhasil ngeklik si turtle-nya. Nah, kalau udah 3 kali klik, nanti turtle-nya akan bertransformasi jadi tulisan wow. Nah, gitu. Jadi gamenya nanti kita akan buat namanya tangkap kura-kura menggunakan event mouse click. Nanti kita akan pelajari gimana cara kita untuk mendengarkan, listen. Kalau di sistem itu kita akan jadi, si komputer akan jadi listener. Nah listenernya itu apa? Listener untuk ngelisten mouse-nya ketika diklik. Nah ini gambarannya, nanti algoritmanya seperti ini. Jadi saat objeknya diklik, turtle-nya diklik, nanti dia akan memunculkan tulisan A. Kalau udah 3 kali, ini ternyata 3 kali ya, bener kan tadi? Maka dia akan memunculkan wow di bagian terakhirnya nanti. Nah ini ada lagi yang terkait dengan gamenya nanti ada 2, selain menangkap kura-kura juga nanti ada yang gamenya itu dia kura-kuranya bisa terpelanting secara random. Nah itu nanti game yang kedua. Konsepnya mirip-mirip sama, tapi nanti kita perlu tambahkan terkait dengan event yang lainnya. Kalau tadi kan yang tangkap kura-kura masih pelajaran yang pertama dulu, kita buat event klik. Nah, seperti biasa mau tanya terkait dengan review materi kemarin. Jadi kalau dibilang objek itu di benak Asyam apa sih objek? Dengan bahasanya Asyam boleh? Bisa nggak? Jadi adalah suatu benda dari kehidupan sehari-hari kita. Contohnya? Contohnya, ada objek bisa merupakan benda hidup atau benda mati. Contohnya untuk benda hidup kelinci, kura-kura, dan burung. Oke. Contoh untuk benda mati adalah lautan, Lego, dan buku. Oke, nice, mantap, lengkap banget. Nah sekarang dari contoh objek yang udah disebutin Asyam tadi, misal ambil lah misalnya kelinci. Nah kelinci itu kalau di dalam pemrograman kelas atau objek itu akan dibagi menjadi 2 kan ya. Ada atribut atau properti yang menciri khaskan itu seekor kelinci itu seperti apa sih, warnanya apa sih, kemudian makanannya apa sih, itu namanya atribut. Ada satu lagi yang namanya metode atau fungsi di dalam kelas. Itu seperti tindak tanduk yang dilakukan oleh si kelinci. Misalnya si kelinci bisa lari, bisa makan, bisa apalagi ya, bisa main dengan temennya dan sebagainya. Itu adalah metode yang dilakukan oleh si kelinci untuk berinteraksi.
Nah, jadi dari metode kelinci tadi, dari kelas kelinci tadi itu atau objek kelinci itu dapat dibagi dua. Yang pertama atributnya, contohnya kayak warna kelinci putih, makanannya wortel, terus apalagi dia sukanya lompat. Nah, kalau yang metodenya dia bisa berlari, dia bisa makan, dia bisa berinteraksi dengan sesama kelinci dan yang lainnya. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang Mister mau coba Asyam jabarkan seperti yang Mister sampaikan tadi. Kalau ada objeknya itu bentuknya adalah burung. Mulai dari properti sama metodenya. Satu aja, nggak apa-apa. Propertinya apa dari burung? Properti burung adalah bisa terbang. Mm-mm. Terus Terus atributnya properti dan atribut itu sama. Jadi properti dan atribut itu adalah menciri khaskan hewan itu ngapain sih, atau hewan itu bentuknya seperti apa sih, warnanya apa sih. Nah, itu atribut atau properti. Jadi yang udah contohin Asyam tadi, terbang. Ya, berarti ada nanti kayak konstruktornya. Misalnya nih, Mister mau sambungkan ke programnya. Apakah burung itu terbang? Kalau variabelnya is fly, jawabannya true or false. Nah, oke, good, nice. Atributnya satu. Yang kedua lagi, atributnya apalagi selain terbang? makan, minum. Oh, makan, minum itu apa? Bukan atribut, tapi tindakan yang dilakukan oleh si burung. Berarti itu harusnya metode. Iya kok. Jadi makan, minum, habis itu apalagi ya, burung misalnya berkicau. Warna, Nah, apa? warna. Warna baru masuk atribut. Bener banget. Jadi atributnya warna. Terus apa lagi? Satu lagi. Tadi udah Nggak tahu. tahu. Misalnya kalau Mister bilang bentuk bulunya. Nah, itu kan atributnya kan ada bentuk bulu yang dia tipis-tipis, ada yang kayak merak tuh, yang sampai lebar banget bentuk bulunya. Nah, itu juga termasuk atribut. Jadi ciri khasnya objek itu apa? Itulah atribut. Nah, tadi metodenya udah Asyam sebutin, seperti tadi makan, minum, berkicau, dan sebagainya. Itu adalah atribut. Itu adalah metodenya. Oke, nice, good job. Sekarang kita coba lihat ya. Objek itu bener kan tadi yang dikatakan Asyam, ada benda mati dan benda hidup. Nah, sekarang properti objeknya tadi yang sudah kita bahas. Jadi di properti itu ada yang namanya kayak ciri khasnya. Contohnya kayak kelinci tadi, dia bisa lari dengan kecepatan 50 misalnya. Dia berwarna putih bulunya, atau dia kupingnya panjang. Nah, itu adalah atribut. Kalau metodenya apa? Lari, lompat, terus apa lagi ya metodenya? Oh, makan, ya kan? Minum. Pokoknya semua tindakan yang bisa dilakukan oleh objek itu adalah metode. Nah, ini contoh yang lain nih, kura-kura, ikan, dan sebagainya. Nah, kemarin ini dapat koreksi dari Asyam kan? Bagus, teliti Asyam. Jadi ini harusnya kecepatan dari si kura-kura. Karena kalau kelinci udah ada dua kayak gini, nanti dia akan konstrukturnya akan saling menimpa, override. Betul banget. Jadi harus disesuaikan ya. Kemudian apa ini berbasis objek? Oke, ini tadi sudah disampaikan sama Asyam terkait dengan jenis-jenis objek yang ada lautan, ada burung, kelinci dan sebagainya, udah lengkap banget. Di awal malah udah langsung dijelasin sama Asyam. Ya, sekarang kita coba akan langsung masuk ke bagian eventnya. Jadi event itu yang tadi Mister sampaikan di pertama-pertama, di bagian awal tadi, event itu ada banyak ya. Yang paling gampang, yang paling kita lihat sering itu adalah event yang ada di keyboard, yaitu ketika tombol ditekan, atau yang ada di mouse, diklik atau di touchpad. Nah, itu adalah contoh dari event yang paling gampang. Jadi ketika event itu diklik atau ditekan, maka akan mengeksekusi program yang ada di atasnya, yang akan ada dijalankan di dalamnya si eventnya. Apa sih? Bentuknya apa sih program yang dijalankan? Kenapa? Kalau mouse, Kalau mouse, touchpad sama keyboard itu adalah event yang paling gampang. Tapi kalau event yang paling susah jadi apa dong? Oke, event yang bisa agak lebih ekstrim daripada keyboard dengan mouse itu contohnya adalah misalnya kita menggunakan sensor. Asyam pernah lihat nggak
ada pintu kebuka kalau di depannya ternyata ada orang. Kebuka sendiri tuh pintu pagarnya. Jadi ada sensor orang, set dia di depannya, tinggal orangnya berdiri aja di depannya, nanti si sensor akan membaca, kemudian ya di mall, kayak di mall. nah kayak di mall. Itu salah satu inputan juga, bisa berupa sensor, bisa berupa infrared. Nah itu agak kompleks tuh. Kenapa? Karena kita harus menghubungkan dengan yang namanya microcontroller. Jadi nggak cuma komputer. Kalau sekarang ini keyboard dengan mouse, kenapa Mister bilang sederhana? Karena langsung terhubung sama komputer. Kebayang ya? Jadi kalau ide kita udah langsung terhubung dengan komputer, itu masih kondisi yang belum terlalu kompleks. Tapi bisa jadi kompleks kalau gamenya atau sistemnya atau aplikasinya sangat banyak yang akan disusun. Bisa jadi kompleks itu. Contohnya kayak game. Game itu kan nggak cuma sekali klik, berkali-kali klik, dimanapun dia klik dan sebagainya, bisa terkombinasi dengan yang namanya arah. Nah itu jadi event itu ada banyak sebenarnya. Ada yang di-trigger oleh sensor, infrared, kemudian ada Bluetooth dan sebagainya. Itu bisa jadi perangkat yang tersambung ke komputer yang nantinya akan men-trigger untuk mengeksekusi program ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah programnya event itu dalam bentuk apa? Nah, ini yang kita pelajari dari sebelum-sebelumnya itu, Asyam, yaitu fungsi. Nah, jadi di dalam event itu kita juga mengerjakan suatu program loh. Komputer itu mengerjakan program. Tidak saat event itu diklik, dikirim ke komputer, komputer itu akan melaksanakan perintah. Dalam bentuk apa? Fungsi. Makanya kemarin-kemarin Mister juga sudah sampaikan ke Asyam, mulai dari sekarang kita coba best practice aja dulu semuanya. Mau itu sederhana, mau itu kompleks. Kalau bisa dibuat fungsi, kita latih untuk jadi fungsi semua. Supaya apa? Terbiasa nanti. Kalau udah berhubungan dengan yang namanya event, kemudian berhubungan dengan yang namanya modul, berhubungan dengan yang namanya kelas, itu nggak terlepas dari yang namanya fungsi. Nah, itu ya salah satu latar belakang dari peruntutan materi itu. Kenapa kok dipelajari dulu fungsi, kenapa kok dipelajari dulu fungsi-fungsi built-in-nya, karena nyambung nanti di sini. Oke, jadi gitu ya. Dari sini dapat ngikutin Asyam? Ke sana, tapi itu sebenarnya langsung ke komputer karena ini kameranya itu gak sejajar sama komputer, gak di sininya nih. Oh iya. Jadi ke komputernya langsung, jadi bisa kelihatan. Oke, good, nice. Dari sini Asyam bisa masih ngikuti ya. Kalau ada yang bingung lagi, langsung interupsi aja nggak apa-apa. Oke? Oke. Oke, lanjut lagi. Jadi nanti event akan melakukan eksekusi programnya dengan cara subscription. Ini kalau istilah bahasa Indonesianya langganan, bener sih. Cuman bayangannya jangan langganan kayak langganan koran, langganan beli apa gitu, bukan ya. Tapi lebih ke arah dia akan terbinding dengan yang namanya si event itu, terikat gitu maksudnya ya. Jadi ketika ketika mouse-nya diklik, nah ikatan ini akan men-trigger atau mengirim pesan ke bagian fungsi. Fungsi, kamu udah terikat nih sama aku, lakukan nih pergerakan karena aku udah diklik nih sama user. Nah itu maksudnya ya, bukan karena langganan apa yang nggak ada maksudnya di dalam program, tapi maksudnya itu terikat. Fungsi A terikat dengan triggernya yang namanya klik. Jadi ketika klik ini dilakukan oleh user yang namanya terikat, berarti kan harus ngikut. Nah itu ya filosofinya ya terkait dengan langganannya. Oke, nah ini event handlernya itu adalah yang nantinya akan menghandling atau menghandling itu gimana ya bahasanya? Oh ini, yang akan mengurusi pada saat si klik itu nanti ditekan atau klik itu terjadi. Itu seperti apa? Nah, kita akan lihat nanti. Nah, ini contoh algoritmanya. Nah, ini yang tadi, contohnya kura-kura tadi. Kok nggak jalan ya? Mana contohnya? Oke. Prototype. Oh, yang prototype 1 nih. Nah, ini kan muncul kan gambarnya. Jadi kura-kuranya nanti dia bergerak random, kemudian kita tugasnya menekan kura-kuranya. Sampai 3 kali baru nanti dia akan bertransformasi menjadi tulisan wow. Nah, ini yang kedua. Kura-kura yang kedua. Mirip, cuman kalau tadi dia akan muncul A, kalau ini kura-kuranya terpelanting gitu. Tuh, melompat kemana-mana. Jadi setiap diklik dia akan melompat secara random juga. Nah,
ini yang kedua nih. Jadi Oh, kita tapi yang pertama itu tadi kita cuma butuh satu kura-kura kan? satu kura-kura. Kalau yang ini berapa kura-kura? Kemana? Kalau yang ini Tiga. yang Kita coba 3. yang prototype 2 diulang, yang prototype 2. Prototipe 2 yang diulang ya. Ntar. Prototipe 2. Oh, dia bentuknya GIF sih. Tunggu dulu. Nah, start. Dari awal ya. Wait minute. Set. Ayo jalan. Jangan diklik coba kura-kuranya, nanti kita Nah. lihat bakal ke gambar apa. Oke. Nah, kita Bakal lihat. ke gambar apa. Dia nggak akan menggambar, dia pokoknya kura-kuranya akan maju terus gitu. Dia nggak menggambar sesuatu, dia pokoknya itu di dalam konsepnya, bukan pokoknya ya, konsepnya di dalam algoritma ini si kura-kura akan terus maju sampai kita klik. Kalau kita klik, kura-kuranya akan meloncat secara random tuh ya kan, random tuh loncatannya. Nah tapi kalau udah setelah diklik, Jadi kita bakal pakai pen up pen down kan? yes, betul banget. Karena kan dia waktu melompat nggak kecoret kan? Ya bener. Belum ngomong loh, Mister. Oke, good, nice. Analisisnya udah bagus. Jadi kebayang ya, prototipe 1 tadi cuman klik, ya kan? Tapi kura-kuranya bergeraknya masih random, nggak berjalan. Tapi dia akan menuliskan huruf A kalau udah diklik. Kalau yang prototipe yang kedua, kura-kuranya berjalan lurus, udah kita tentuin lurus, tapi saat diklik dia akan lompat. Nah, gitu. Oke, good job. Wah, udah mulai kebayang ya. Nah, ini nanti prototipe-prototipenya yang akan kita coba buat di course-nya. Nah, di sini nanti kita akan coba mulai dari awal nih, dari scratch. Bentuknya kira-kira nanti kode-kodenya seperti ini. Nanti kita akan coba langsung masuk ke course-nya supaya nanti bisa diimplementasikan. Nah, untuk yang tulisan A tadi, ini perintah baru nih di Turtle. Ada fungsi write. Nah, write inilah yang nanti akan membuat. Itu Lukman. Yap, gimana? Asim ingat. Nih. Asim tahu. Apa tuh? Nah, itu kita kan di press and play object, ya kan? Iya. Nah, Asim tahu mana bisa ada 4 turtle. Kita tapi harus nyamain kayak gini nih. Nah, kayak mana? Bentar, layarnya masih belum berpindah ke course Asam. Masih di oh ya kamera. kan lupa. Asim lupa. Oke. Nah, Asim itu ya. Share screen dulu. Jendela Asim klik. Seluruh layar. Oke, nice. Udah muncul. Yang mana? Nah, yang mana? Lihat kan? Nih, ini kan Diamond Batik Gapura. Kalau di play, ini kan gambar. Bener. Nah, ini kan kita udah bisa ngebuat objek lebih dari satu kan? Berarti secara pembuatan tapi Asin ada ide nih. Kita bisa ngebuat pakai T4, tapi T1 kita butuh harus samain kayak gini nih. Butuh apa tuh? Harus disamain. Jadi harus kayak gini, jadi bisa itu, Mister. Bisa ngebuat 4. Bisa ngebuat 4 kura-kura. Yes, bener. Nah, itu bisa ngebuat bagus kalau kita giniin salah. Nih. Nah, kita coba Ctrl V. Ini semua. Nah, kita ganti. Nah, kan ini forward ukuran. Tinggal ganti. Samain aja kayak ini. Logo 3 roda. Nih, berarti forward 5, left 5, forward. Bener kan kayak gini? Iya. Nih, ini tinggal.
hapus. Yes, tinggal di uncomment aja. Gitu. T1 perasaan langsung copy. Nah, kalau kayak gitu Oh, kita langsung belum copy. mendefin apa ya yang kurang. Kalau Asya mau membuat Apa? T4 forwardnya aktif, berarti objeknya juga harus diaktifkan. Asyam tadi mengaktifkan pergerakan, tapi belum mengaktifkan objeknya. Coba objeknya T4 yang mana? Objek. Iya, objek Nah, turtle-nya ini. T4. Nah, iya, itu jangan lupa diaktifin ya. Kalau di bagian bawahnya itu dia udah dipanggil fungsinya tapi objeknya belum diaktifin, error nanti. Nah, itu spasinya dimasukin dulu Asyam. Spasinya yang di T4 di baris ke-12 kok dimasukin dimundurin. Iya, supaya enggak ini. Enggak error. Kita bakal butuh coba ini yang save dulu logo 3 rodanya. Ini kan gambar 4. Nah, ini kan jadi bakal jelek. Kayak gini ya, Mister. Bener. Jadi bentuk Nah, konsepnya Mister seperti lihat tuh. ini. Kurang lebih kayak gini. Cuman kan tadi kan jalannya lurus kan. Kalau kita jalannya kan ini kan yang kemarin melengkung terus kan, muter pelan-pelan. Nah, gitu. Oke. Tinggal dari sini sampai T4 ukuran jangan. Oke, habis itu balik lagi ke 1. Ini semua. Control V sama yang baru. Oke, harusnya bisa nih gambar. Coba. Oke. Jadi dia muter ya kayak yang kemarin ya. Tapi gimana nggak cara membuat logo kipasnya? Logo kipas yang mana? Kayak ngebuat kipas gitu. Kalau ngebuat kipas harusnya kan turtle-nya ini berjajarnya langsung bersamaan barengnya kan. Kalau ini kan tadi dipisah-pisah sudah. Jadi kalau mau buat kipas, ini kalau Mas Mister ini ya, Mister bayangin dari apa yang disampaikan Asyam, kipas itu kan nanti kan bentuknya kayak setengah lingkaran ditempel secara berjajar kayak bentuk sudut yang kayak kemarin kita ngebuat dalam bentuk segitiga bukan persegi yang digeser 10 derajat 10 derajat 10 derajat. Nah kayak gitu mirip, cuman kalau kipasnya itu kan persegi. Nah sekarang kita bisa sebenarnya buat kipas yang bentuknya lingkaran dengan menggunakan pergeseran 10 derajat 10 derajat 10 derajat terus geser. Nah jadi nanti akan langsung kebuat. Berarti menurut Mister gimana ditaruhnya? Nah, kalau mau ditaruhnya berarti di sini di bagian nomor 41 nomor line 41 kita masuk di dalam for-nya. Jadi kita editnya di bagian for-nya. Left-nya itu kita buat settingnya misalnya untuk yang pertama itu left-nya 10 misalnya. Ini kalau 4 berarti dibagi 180 bagi 4 berapa ya? 180 bagi 4 itu 30 45 buat 45 yang pertama left-nya yang pertama adalah 45 derajat. Coba bisa nggak ya? Kemudian yang kedua jadi 90. Jika 90 yang ketiga. Jadinya langsung jadi kipas. Jadi itu 180 coba. Sorry kok 180. 200 tambah 45 berapa sih? 135. Salah. 135. Bawahnya itu left-nya 180. Coba bisa nggak nanti ya buat kipas ya. Ini kalau bayangan Mister nih. Ya. Kok
Kok dia bergeraknya ke situ? Oh, Yang karena gambar masih. bentar, karena ini T4 gotonya Asyam. Jadi gotonya itu coba dihilangin. Karena kita mendefine gotonya kan di komen. Di bagian objek itu Asyam selalu mendefine Pen goto. up-nya Nah, pen up-nya sama sampai pen down-nya di komen dulu. Jadi kita coba mulai langsung. Itu di komen, kontrol, slash. Slash itu di samping shift. Yes, good. Satunya lagi yang atas. T2-nya. T2, T1, T3, T4 semuanya di komen ya bagian pen up sama gue pen down-nya. Oke. Yes, pen down. Mister juga penasaran nih. Harusnya sih kalau bayangan Mister dia nanti bentuknya kayak kipas gitu. 45 dia bergerak muter begini. Ya, harusnya. Kita coba. Mister. Oh, sebentar. Ke bawah dulu. Oh ya, ada yang kurang ternyata Asyam. Tadi kan kita ini live-nya kan tadi berapa tadi? 5 ya? 5 derajat ya. Berarti dia harusnya live yang 45, 90, 135 sampai 180 ini dipasangkan ke masing-masing objeknya. Contohnya, kalau yang T1 live-nya 45 taruh di bagian atas. Bukan di dalam objek for, tapi yang live-nya ini semuanya dibuat 5 semua. Itu di copy, taruh di bagian atasnya T1. Di bagian T1-nya. Paling atas. Bukan, di bawahnya share circle. Nah, sesudah T1 turtle. Sesudah T1 turtle. Oke. Nice. Oke, balik lagi. Ya, habis itu yang buah juga T2. T2 itu T2 left berarti itu bukan sama dengan pakai titik. Betul pakai titik tadi. Bukan sama dengan titik. Iya, bener. Itu jadi 45. Itu 45. T1 left-nya 45. Bukan 5. T1 left-nya 45. Karena kita setting inisiasi arah dulu ya kan supaya enggak ini. Yang kedua, yang T2-nya 90. T2 titik left arahnya ke 90. Yes. Oke. Oke, good. Yang T3 jadinya tambah 45 135 tadi kan di bawah. Oke. T3 T3-nya. Yes. Oke, terakhir T4. Coba. Oke. T4. Nah, habis itu kanda kurungnya ketinggalan. Tanda kurung. Iya, di bagian terakhir kurung tutup. T4. Gimana tanda kurung? Ketinggalan di bawah kayaknya ya. Nah, itu dia ketinggalan di bawah. Jadi ada 2 tuh kurung tutupnya. Oke. Nah, itu yang atas tadi ditutup. T4 left 90. Nah, sekarang ke bagian for loop-nya. Jangan di play dulu. Di bawahnya T1 forward itu ditambah lagi T1 left 5. Dibalikin lagi T1 titik left 5. T1 left 5. Yep, supaya dia bisa bergerak berputar. T1. Sabar, Mister. Oke. Aduh. Kamera asap jatuh. Oke.
Oke, tambah T1 titik 5 titik left 5. Jadi supaya dia bisa bergerak, berputar untuk ngebentuk setengah lingkaran supaya jadi apa? Sayapnya kipasnya tadi. Gitu. Kita udah define left-nya itu di awal. Oke, di copy. Habis itu bawahnya juga ya, T2, T3, T4-nya. Oke, T2. Semoga bisa yuk. Wah, keren tuh. Jadi bentuk kipas beneran. Kalau kemarin kan kipasnya masih bentuknya kotak-kotak. Nah, sekarang kalau kipasnya bulat kan sisi-sisinya bulat jadi kayak kipas beneran tuh. Harusnya ya. Semoga bisa. T3 left. Oke. Yes, terakhir. Penasaran juga nih Mister nih. Oke, enter. Good. T4 nya. Tempatnya. T4 left 5. Itu masih T1 yang baris 53. Masih T1. Yes. Jadi 4. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nih yang Mister maksud. Jadi bentuknya kayak kipas kan. Kipasnya bagus nggak ya? Nah, kayak kipas itu. Gimana? Kayak gini kan yang maksud Asyam? Atau berbeda? Beda. Udah. Ayo kita lanjut. Oke. Asyam pikir itu kayak ada 2 di kanan, 2 di kiri gitu, Mister. Bukan semuanya di kiri. Oh, gitu. Berarti nanti tinggal Asyam coba explore di bagian sudut pertamanya dia bergerak ya. Itu hintnya. Kalau kita mau sebelah kiri, sebelah kanan berarti hintnya di bagian sudutnya. Oke? Nice. Good job, mantep lah. Idenya udah mantep-mantep. Tinggal coba dieksplorasi lagi. Nanti coba share-share ke Mister kalau udah ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Mister sampai mana? Right ya, right. Oke. Right ini fungsi baru. Ya, right ini dipakai ketika kita ingin menuliskan tulisan tadi. Contoh perintahnya, nama objeknya. Objeknya bisa T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan fungsi dot right. Nah, ini yang ingin kita tulis Asyam, yang bagian A tanda seru. Ini kita bebas mau nulis apapun. Misalnya nama Asyam boleh, nama apapun, tulisan klik atau tulisan aku kena. Nah, itu boleh juga. Kalau yang font ini nentuin jenis fontnya. Kalau Asyam lihat misalnya di Microsoft Word, biasanya kan kita ada milih font. Ada Times New Roman, ada Calibri, Arial. Nah, itu sama seperti ini juga. Fontnya ini bisa macam-macam. Ini ukuran fontnya yang 14. Yang normal ini styling fontnya. Styling font itu yang maksudnya kayak underline, ada garis bawahnya, atau bold, ada italic, atau normal, nggak ada efek-efeknya. Nah, itu. Jadi ini perintah baru nih buat Asyam nih yang akan kita coba nanti implementasikan. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian subscription-nya tadi yang Mister bilang terikat. Jadi, untuk membuat event on click, kita butuh perintah ini Asyam. On click. Simple kan? Simple banget. Di bagian turtle ini udah disediakan semua fungsi-fungsinya. Tinggal kita isi nanti fungsinya apa. Nah, ini yang tadi Mister bilang. Kalau kita udah ngomongin subscription, biasanya kita akan berhubungan yang namanya fungsi. Nah, ini fungsinya namanya tangkap nih. Nama fungsinya bebas, Mister. Iya, bebas. Nggak ada masalah. Nah, nanti tangkap ini akan memberikan informasi mengenai koordinatnya. XY ini koordinatnya. Koordinat X-nya berapa, Y-nya berapa.
Nah, jadi nanti pembuatan fungsinya, nama fungsi terserah Asyam, nama fungsinya apa, kura-kura atau Maksudnya bisa kayak gini ya? gimana? Fungsi right itu kayak gini bukan sih Mister? Mm-mm, Misalnya T1 ya. mm-mm, Oke. mm-mm. Oh, right. Ya, oh yang right dulu, oke. Terus gimana ya Mister? Aku Apa soalnya habis habis itu coba boleh mundur ke itu gak sih? ini Ke yang slide sini. sebelum. Enggak. Oke. Oke. Habis itu perintahnya adalah menuliskan apa yang ingin ditulis. Apa yang mau keluar munculnya. Mm-mm. A. Habis itu kita tentukan jenis hurufnya. Ini terus itu ya. Untuk menuliskan jenis huruf itu setelah tanda petik satu Asyam, bukan di dalam tanda petiknya. Jadi bergeser dulu ke kanan. Tanda petik tanda komanya dihilangin dulu. Yes, tanda petik satu. Kan tanda petiknya ada dua, diapit. Tanda petik buka, tanda petik tutup. Oke, habis itu baru koma di bagian setelah kanannya tanda petik. Oke, koma. Nah, komanya di luar ya, di luar stringnya. Oke, lanjut untuk menuliskan fontnya sekarang. Font. Fontnya apa? Sama dengan. Kalau defaultnya Arial. Dia Font sama bentuknya dengan. kalau fontnya itu tapel, kurung, kurung buka kurung tutup, yes. Terus itu diisi Arial. Ajaran habis ajaran. Habis itu ini habis itu 14. Habis Oh, itu ini Algerian. Iya, bagus soalnya. Bisa gak ya nulis ini? Coba. Nah, belum disambung ke modulnya. Modulnya mana Bye. dulu? Modulnya dulu dipanggil. Modul biasanya, modul apa yang kita pakai kalau kita mau? From total import. Yes. From total. From turtle import all. Import. Yes. Apa font? Font itu FONT, Asyam. Bukan D. Coba lihat di slide. Font huruf maksudnya ya. Font ya. Dibuat exit on click ya supaya dia berhenti. Oke. Bukannya ini kalau gak dikasih exit on click juga gak bakal hilang. Kalau dia menggunakan objek. Nah, sekarang Asyam ini hanya manggil fungsi kan? Kalau manggil fungsi doang lain, dia butuh fungsi yang lain untuk menghentikan fungsi yang ada. Tapi kalau objek, nah gimana? Jadi kalau langsung nulis T1 di situ bakal ketulis gak? Iya, Ketulis. tapi harus didefinisiin dulu ya T1-nya sebagai objek turtle. Boleh pakai fungsi. Wih, bagus juga ya tulisan A-nya. Kayak model kaligrafi ya. Iya kan? Fontnya coba gedein biar jelas. Fontnya jadi 430 gitu misalnya, jangan 14. Supaya kelihatan kaligrafi. 32. Itu. Iya. Iya, 32. Nah, coba 32 biar kelihatan tuh kaligrafinya. Nah, kan cakep tuh. Ini bagus banget kalau dipakai fontnya untuk game-game night kayak gitu-gitu tuh. Game-game petualangan itu bagus tuh. Coba Kalau tuh. Sigma
tulisannya sayangnya Sigma udah dihapus. Gak tahu kenapa Sigma. Sigma, logo Sigma maksudnya. Nah, Sigma X kan ada Sigma gamenya. Oh, game Sigma. Oh, Mister belum pernah main kalau yang game Sigma. Bagus ya? Asam, Asam juga gak tahu, tapi seingat Asam itu Asam pernah lihat iklannya game nonton gitu game Sigma. Nah, game Sigma itu dihapus oleh Garena dari Google Play Store karena meniru gamenya Garena. Oh, gitu. Kena plagiasi berarti ya. Oke. Tuh, kenapa ini? Ya, kena. Bagus nih. Nah, dapat Tapi kan? Wih, bagus tuh dibuat nanti. Jadi nanti diganti tuh tulisan A-nya diganti ya kena. Itu boleh, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi kurang itu bagus. penggunaan. Kalau kecil kayak kurang bagus gitu loh. Jadi 32. Oke. Nah, sip, mantap. Ya, dapat ya. Jadi ini contoh untuk penulisan right-nya. Oke, ayo kita lanjut. Oke. Oke, next ya. Tadi sampai ya ini tadi fungsi. Tadi fungsinya itu adalah bebas kita mau nentuin apapun. Yang penting kita harus definisiin dulu namanya ya. Bisa namanya tangkap, bisa namanya kena, bisa namanya hit, terserah. Nanti pasti dia akan menghasilkan koordinat x, y. Nah, koordinat itu nanti dipakai untuk si fungsi right. Ini contohnya ya, kita lihat di bagian fungsi tangkap. Koordinat ini nanti akan dipakai oleh fungsi right. Tulisannya nanti ada di bagian koordinat tersebut. Jadi pada saat misalnya kura-kuranya ada di bagian sini, set. Kemudian kita klik, nanti tulisan right-nya akan ada di sini. Gitu maksudnya ya. Ya ada di tulisan sudah cukup. Tuh. Mr. Lukman. Yes. Kita bisa boleh langsung ke kelas gak nanti soalnya keburu jam 10, 12 menit. Soalnya Oke. udah lama. Boleh. Yuk kita langsung, ini udah selesai sih. Tinggal nanti kita coba masuk ke dalam aplikasinya. Yuk kita ke course-nya. Ini course yang pertama. Oke. Buat objek kura-kura dulu. Yes. Objek kura-kuranya tadi satu aja kan butuhnya kan? Ya. Yang ditentuin kita tadi. butuh if gak sih? Hah? Kita butuh if gak sih? If butuh nanti pada saat kita di bagian terakhir tuh. Kalau kita mereka mau kayak kita mau membuat tulisan wow atau tulisan apapun, misalnya yang nanti yang nulisnya apa, bisa itu nanti kita pakai if, tergantung dari kondisi. Nanti kita lihat idenya Asyam seperti apa. Bisa pakai if, nggak bisa pakai if juga bisa. Soalnya Asyam ini bingung. Habis T1 turtle apa? T1 kita definisi dulu, turtle. Nah, T-nya huruf besar ya. Nah, kemudian kalau menurut perintahnya, kita coba ini satu-satu ya. Perintahnya adalah kita membuat objeknya itu shape-nya seperti apa, warnanya apa. Nah, coba. Gimana cara nentuin shape sama warnanya kalau di turtle-nya? Langkah yang pertama, itu kan ada tulisannya tuh di bagian tahapan. Jadi supaya nggak bingung nih. Sambungkan dulu udah, buat objeknya dari warna, bentuk, sama kecepatan gerak. Kalau kecepatannya boleh ditentuin, boleh enggak, terserah Asyam. Karena kalau nggak salah itu kalau di web nggak terlalu pengaruh sih, nggak terlalu kelihatan dia. Jadi T1 kalau ingin bentuknya seperti apa, pakai perintah apa, ayo? Apa? Seperti kita mendefinisikan objeknya. Buat objek turtle, warna, bentuk, kecepatan geraknya. Sekarang
Mau dibuat apa dulu? Warna atau bentuk dulu? Bukan pakai sama dengan ya, tapi pakai titik. Oke, boleh, circle boleh. Oke, shape-nya yes pakai titik, good. Terus habis itu selanjutnya warna. Jadi biar nanti kita nggak bingung, kita buat urutannya sesuai bergerak. Coding itu kalau kita membuatnya sesuai dengan algoritmanya itu insya Allah nggak akan bingung tuh Asya. Jadi instruksinya udah ada di sini, kita ikutin. Sekarang bentuk yang colornya yes. Wih, udah siap ternyata ya. Oh, ininya udah buka color hex ya. Kaget Mister. Kok tiba-tiba berubah ke color hex? Biasanya udah disiapin jadi. Oke. Oke, good. Kalau udah, coba di play dulu. Bener nggak sesuai dengan warnanya yang diinginkan? Tadi warna apa itu? Cyan ya? Bukan. Turtle is not. Oh, T-nya huruf besar kalau kelas. Yes. Nah, udah biru ya. Belum. Nah, itu karena right-nya kenapa kok dia nggak berubah jadi circle? Karena right-nya itu kita kan panggil fungsi. Nah, supaya dia sama sesuai dengan yang udah kita define, jadi di depan right-nya harus ditambah objeknya, yaitu T1. T1 right. Jadi nanti itu yang gambar anak panahnya biar hilang. Jadi sesuai dengan objek yang kita tentukan. Kalau circle ya jadi bentuknya circle, kalau kura-kura nanti bentuknya kura-kura. T1 titik yes. Nah udah kan sesuai ya, sudah ngikutin warna, sudah ngikutin bentuknya. Yang ketiga buat fungsi gerak acak. Kalau kita mau bergerak kita pakai fungsi apa sih? Kalau mau gerak random Ya untuk acaknya. Kalau geraknya di dalam turtle Randin. Oke. Habis itu untuk yang ininya, yang bergeraknya di turtle pakai apa fungsinya? Kalau kita ingin bergerak, ingin berpindah dari titik koordinat satu ke koordinat lain, kita pakai fungsi apa? Gak tahu, jelasin juga udah lupa. Fungsi go to. Oh. Iya bener. Jadi kita buat dulu fungsi randomnya. Kita buat def randomnya. Setelah namanya dari Asyam, apa itu namanya apa? Gerak acak, def gerak acak. Def gerak acak dulu, nama fungsinya dulu. Oh, nama fungsinya random. Boleh. Tapi jangan random aja ya, karena nanti itu akan sama seperti nama library, takutnya nanti crash. Def apa namanya? Random. Namanya random, tapi itu ada F-nya tuh di depan. Jangan random aja ya, Syam, karena ingat ya, penamaan fungsi atau variabel jangan diusahakan jangan mirip dengan fungsi built-in yang ada di Python. Kan ada fungsi random, nanti akan crash. Aku pakai random, aku pakai random. Random, iya kan? Oh, ditambahin F ya depannya ya. F random gitu ya, fungsi random gitu maksudnya. Boleh. Habis itu kita buat fungsinya selanjutnya kurung buka, kurung tutup. Ya kan? Oke. Oke. Terus kita buat di bagian bawahnya
supaya nggak kecoret. Ingat kalau kita mau buat goto dia harus bergeraknya di pen. Yes. Oke, pen up. Habis itu kita buat gotonya random. Aduh, gitu terus kameranya. Abang itu. Apaan di sana? Aku mau salah. Wah, pengen mati 3. Ya. Oh ya kan tadi kameranya jatuh di pas 3. Pen up. Yes. Habis itu baru kita buat dia berpindah. Yang ini kalau dikasih depannya. Oh ya, depannya kasih T1 pen up benar. T1 titik. Kalau semua fungsi kalau kita udah menggunakan kelas di depannya pasti ada nama kelasnya. T1 pen up, T1 goto kayak gitu ya. Habis itu kita buat random untuk gotonya. Yes. Masih ketuker-tuker ya tanda petik 1 sama titik, mirip soalnya bentuknya. Oke. Bukan dan asli kalau keplesetnya ke sana. Oh, 11. Oke. Goto. Soalnya kadang ini. Oke. Itu kenapa tuh? Oke, goto, kurung buka, kurung tutup. Betulnya Nah, kita buat X-nya itu sama Y-nya random. Tadi udah benar tuh fungsinya Asyam. Berarti kita pakai random randin ya, random integer. Randin. Ini ketik randin. Randin. pakai tanda petik gak usah. Nggak usah, kan itu nama fungsi. Oke, selesai Kita lagi. define range-nya, angka berapa sampai berapa. Kurung buka, kurung tutup lagi. Randin, kurung buka, kurung tutup. Boleh berapa aja kan? Boleh berapa aja? Ini Range-nya antara sampai berapa? 180. Boleh. 181. Ada 2 ya, range pertama sama range terakhir. 1 sampai Sampainya pakai koma. 1,200 berapa 200 ya itu ya. 1,200. Oke, nah itu yang X. Nah, buat juga sama yang E. Yang Y. Randin 1,100 di sampingnya lagi. Koma dulu. di sini. Komanya setelah kurung tutupnya 200, di sampingnya kurung tutupnya 200 di sebelah kanannya. Yes, koma. Randin 1,200 lagi. Harus sama ya, gak boleh beda. Oh, boleh. Gak apa-apa beda. Diketik lagi randinnya. Jadi nggak angkanya doang. Koma randin 1,200 itu. Ada randinnya ya. Harus randin lagi. Iya, karena kita kan manggil fungsi. Dikasih koma dulu ya, Asyam. Koma dulu sebelum randin ada komanya. Yang tadi komanya udah betul. Yes, koma. Itu koma apa titik? Ya, koma. Terus kurung buka, kurung tutup sama para aturannya. Kurung buka, kurung tutup, ya 1,200. Nah itu kalau mau diganti Asyam juga boleh ya, 1,190 atau berapa boleh. Itu koma yang di setelahnya randin dihapus ya.
Di sebelum tanda kurung bukanya, iya ada koma itu. Yes, good. Nah, gotonya udah dapet. Nah sekarang coba dipanggil dulu goto randinnya yang random. Kita aktifkan dulu, kita panggil nama fungsinya. Kita panggil Gimana? di bagian Yang bawah paling main bawah program. Iya, di bagian bawahnya. Di baris ke 10. T right-nya di ini dulu, di komen dulu aja biar nggak mengganggu. T right-nya. Nah, udah nih di Oke. baris 10 ya. Boleh. F random kita panggil. Oke, good. Apa tuh? Randin is not defined. Oke, Randin pakai pakai apa? Pakai modul. Modul apa? Apa? Modul random. Random. Berarti kita perlu import dulu di atas. Kan yang itu di atas masih random modulnya turtle aja. Sekarang kita from random import tanda bintang. From random, yes, import all. Nanti satu kliknya kemana tadi? Oh, karena udah pakai ini. Oh ya, boleh. Nah, dia bergerak kan? Coba lagi. Random kan? Tuh, bergerak tuh. Bergeraknya sesuai dengan apa yang udah Asyam definisiin. Hanya angka 1 sampai 200 untuk X-nya dan Y-nya 1 sampai 199. Emang maksimalnya itu 200 berapa ya? Maksimalnya itu tergantung screen Asyam. Kalau yang Asyam kebetulan kan kalau 200 masih kelihatan nggak sih? Kayak kelihatan kan, kalau kelihatan minus 200 sampai 200 aja. Jadi supaya kanan kiri nanti dia bergeraknya. Nggak cuman posisi positif aja. Gini. Tapi dikasih minus ya di depannya. Minus 200,199. Jadi angkanya mulai dari minus, range-nya sampai positif 199. Jadi bisa naik, turun, kanan, kiri, kayak gitu-gitu. Itu ini screenshot ya. Pakai spin. Oke, yang Randin yang sebelumnya yang pertama minus 200 sama 200 juga supaya bisa kanan kiri. Snipping tool. Yang di sini juga minus. Iya, minus juga. Supaya X-nya bisa kanan kiri. Itu kan tadi X. Nah, kalau yang Randin yang satunya lagi itu untuk Y-nya. Y-nya bisa atas bawah. Ayo nyari stasan dulu ya. Oke. Yay. Mati. Stasan. Jadi kalau satu berarti bisa oke. Mati. Oke. Oke, nah kan bisa kanan kiri kan. Kalau tadi kan ke kanan terus. Tuh, 200-nya nggak cukup kalau di Asyam.
Tapi sebenarnya dia bisa mengeksekusi 200 kalau layarnya support. Nggak ada masalah, nggak error. Oke ya, dapat ya. Kalau misalnya kita mau mendefinisikan random, itu kita gunakan fungsi random. Nah, untuk merubah posisinya, kita buat fungsi goto di Tartar. Oke, clear? Oke, ayo. Dari sini aman? Randomnya kita lanjutin. Kenapa? Randomnya saya lanjutin. Gak usah pakai. Karena sih diskon dia. Ya. Sekarang kita lanjut ya ke dari random dulu, Bi. Apa ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung nggak? Gak ada. Nggak ya, paham ya konsepnya buat fungsi random. Jadi kita Tapi saya mau ada pertanyaan. apa tuh? Ini kan totalnya gerak. Kali terus langsung nentuinnya kena. Mm-mm. Nah, ini theorite-nya. Iya, kenapa? Gak gerak no dari tadi itu udah template no. Karena f randomnya nggak dipanggil sama Asyam kan? Ya nggak, fungsi f randomnya nggak dipanggil di bagian main fungsinya. Di baris ke-11. Lupa. Nah, itu Lukman. Mm-mm. Tapi gimana caranya biar waktu pindah tempat gak langsung munculin ya kena. Nah, itu nanti kita menggunakan while loop. Makanya tadi Mister bilang untuk yang nomor 11-nya, biar Asyam nggak bingung, di komen dulu aja. Karena kita belum sampai ke theorite. Kalau ini masih hidup, theorite-nya masih bisa dieksekusi oleh program atau belum di komen, nanti dia akan munculin terus tuh ya kenanya. Coba di komen dulu. Di komen. Apa itu? Maksudnya kenapa kok di pas? Pas itu untuk Ya. apa? Pas itu adalah melewatkan suatu kondisi supaya nanti dia akan mengeksekusi baris selanjutnya. Kalau yang tadi itu kurang tepat kalau dipakai pas, karena apa? Pas itu akan melewati baris ke-11 tapi juga tetap akan mengeksekusi T1 right. Jadi kalau mau buat T1 right-nya biar nggak dieksekusi, dikasih komen tadi seperti tadi. Kasih tanda pagar. Nah, yes, itu baru. Nah, sekarang coba panggil f randomnya. Nanti dia akan muncul bulatan aja, nggak bakalan muncul tulisan ya kenanya. Coba kita panggil dulu f randomnya. Jadi biar terlihat nih bedanya apa sih. Kalau tadi masih ada T1 right-nya, nanti dia akan selalu muncul tulisannya ya kena. Tapi kalau sekarang udah harusnya nggak muncul nih. Cuman ada buletan aja bergerak, muter-muter. Nah, kan buletan-buletan aja kan. Nah, random dia bergeraknya kan. Nah, ya. Tapi kok dari tadi aku udah perhatiin gak yang kesini. Kenapa? Ke ujung bawah. Gak yang ke bawah. Ujung sini. Oh iya. Oke, berarti masih cukup lah kan 200 kan? Minus 200 sampai 200. Oke, good. Nah, selanjutnya apa langkah selanjutnya? Coba kita buka lagi task panelnya. Udah buat fungsi random udah. Terus langganan ke event, klik di kura-kura dan buat fungsi untuk menangani eventnya. Nah, ini baru. Saat diklik munculkan tulisan T1 right. Nah, ini baru kita pakai T1 right. Sekarang buat fungsinya untuk yang langganan klik kura-kuranya. Mau pakai nama apa? Terserah Asyam. Apa pakai di PowerPoint tadi dev tangkap juga boleh. Kalau yang di PowerPoint tadi tulisannya dev tangkap. Nah, kita buat fungsi yang kedua sekarang untuk mengerjakan yang nomor 4. Kita buat dulu, ditaruh di baris ke-10. Kasih jarak deh, satu baris buat ini supaya gampang terbaca. Baru tulis dev tangkap atau dev klik kura-kura atau apa boleh. Sesuai dengan Asyam. Maksudnya? Kita buat fungsi lagi yang untuk yang nomor 4 untuk langganan ke event klik di kura-kura. Ingat tadi, coba lihat ke PowerPoint. Itu butuh fungsi berapa? Butuh berapa fungsi jadi? Kalau ini sesuai dengan apa yang ada di sini harusnya ada 2 sampai 3 fungsi. Karena
Yang pertama tadi yang gerak acak, yang kedua ini klik kura-kura. Nah, yang ketiga nanti mungkin ketika ini perhitungan klik di properti baru poin dari kura-kura. Jadi nanti kita pakai penghitungan poin kalau misalnya nanti sampai ke penghitungan poin. Nah, sekarang kita buat dulu satu-satu. Fungsi itu bebas ya. Kita mau buat berapapun boleh. Yang penting tujuannya untuk mengefisiensikan code. Nah, sekarang kita coba dulu yang biar urut, biar nggak bingung. Buat kelangganan dulu. Def-nya apa? Tangkap juga boleh namanya fungsinya. Def tangkap. Def Oke. Def kill me. Oh, click me. coba Mister Asal mau ngelutin agak Apa tuh? ini. Ya, Udah? ketarik. Sabar. Mouse-nya ketarik. Sabar, ini bantuan. Oke, ini instrumen. Oke. Gimana? Aman? Oh, teman. Ya, terus Mister. Udah? Klik. Habis itu kita masukkan koordinatnya. Karena T on click itu akan membuat koordinat. Jadi di dalam kurung kenapa itu kok di enter? Kepencet Asyam? Sengaja biar ini banyak ruangan yang nanti. Oke, kirain kepencet. Oke, nomor yang baris ke-11 di dalam fungsi klik kan ada kurung buka kurung tutup tuh. Nah, kurung buka kurung tutup itu diisi koordinat yang akan diberikan oleh si on kliknya. Kita ketik x, y. X, y. Iya, satu aja. Oke, nice. Nah, baru di dalamnya kita ambil tulisan T right it tadi yang baris 37. Jadi di dalamnya itu nanti kita akan menuliskan T right saat diklik gitu. Coba kita ambil T right-nya. Ini Asyam nyekrol berita. Coba klik sebelah. Oke. Ambil di T-right yang udah Asyam pakai tadi. Itu ke enter banyak banget Asyam. Oh, oke. Sampai nggak kelihatan T-right-nya. Oke. T1 right-nya dimasukkan di dalam fungsinya. Oke, dikit lagi T1 right. Nah, T1 right-nya dimasukkan ke dalam def click di dalam fungsi kliknya. Oke, good. Dimasukin, dikatasin, yes. Nah, sekarang coba kita buat langganannya. Di baris ke-13 di fungsi utama
kita ketikkan T1 on click di fungsi utama, itu bukan di dalam dev click ya. Oke. Di pojok kiri ya, di pojok kiri bawah ya, di bagian bawahnya, di baris ke-13, benar di baris 13, tapi jangan masuk di dalam dev click-nya. Coba di enter dulu. Nah, itu kan masih masuk. Nah, kembali ke kiri. Yes. Kita panggil kita buat langganan dulu atau subscription ke bagian kliknya. T1 titik on click. Iya, T1 titik on click. Yes, titik on click. On click. CLICK, yes. Terus kurung buka, kurung tutup. Kita arahkan, kita binding dengan fungsi klik. KLICK yang Asyam buat tadi fungsinya. KLICK. Nah, itu di bagian bawah. Oke, nah terus kita panggil di baris ke-14-nya. Dapat kan? Kalau diklik dia baru muncul. Nah, cuman kenapa kok dia nggak bergerak random, Asyam? Kok dia bergeraknya diam aja di situ posisinya? Kenapa randomnya kemana tuh? Kenapa kok dia nggak gerak random? Karena Oke. Jadi dipanggil juga ya randomnya ya. Randomnya tapi di luar fungsi ya, jangan di dalam fungsi. Itu Asyam manggilnya di dalam fungsi. Berarti di baris ke-16 aja Asyam, jangan ditaruh di tengah-tengah antar fungsi. Jadi bingung Asyam. Bukan best practice ketika kita menaruh suatu instruksi utama di tengah-tengah fungsi. Nah, itu kan bergerak random kan? Nah, baru nanti diklik dia akan muncul. Nah, udah dapat ya? Udah bergerak random udah. Kenapa? Iya, karena numpuk terus kan right-nya. Dia akan numpuk terus tulisan ya kena. Kalau diklik. Itulah konsep dari klik. Jadi ketika kita mengklik sesuatu, kita harus ada menyiapkan fungsi. Fungsi yang harus kita siapkan untuk menangani event klik tadi. Oke ya? Dari sini gimana? Dapat Asyam, bisa mengikuti? Dapat. Oke, nice. Atau ada yang ditanyakan dulu sebelum Mister lanjutin? Ini fungsi random udah nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita buat seperti yang ada di contoh nih Asyam. Tadi kan udah langganan, udah. Sekarang yang nomor 5, atur penghitungan klik di properti baru poin dari kura-kuranya. Jadi di properti di bagian mana tadi klik itu ada, kita siapkan variabel poin. Jadi kita buat dulu T1 titik poin di bagian kliknya di dalam fungsi kliknya. Berarti di baris di bawahnya Asyam itu di bawahnya sebentar. Nomor 5 baris ke-15 itu adalah main program. Nggak bisa kita menambahkan di antara main program ya. Jadi kita enter aja di bagian setelah baris 14 atau setelah baris 15 di enter, nanti dimasukkan programnya di dalam fungsi kliknya. Ini kepencet tombol shift ya. Oke, di enter dulu, dibawahin. Oke. Kemudian kita masuk di baris ke-15. Kita tambahkan kita tambahkan property point. T1 titik point. T1 titik point. Kita pakai titik, itu koma itu Asyam. Oke, poinnya pakai huruf kecil aja supaya ini kita pakai best practice penamaan nama variabel. Itu masih huruf besar. Tuh, ya caps lock-nya coba dimatikan. Itu kayaknya gara-gara caps lock ya. Nah, oh iya. Oke.
Nah, poinnya itu sama dengan T1 poin plus 1. Jadi kita definisikan T1 titik poin sama dengan, nggak usah pakai tanda kurungnya dihapus saja, kurung buka kurung tutupnya. Yes, sama dengan kurung tutupnya juga dihapus. Sama dengan T1 titik poin plus 1. Jadi maksudnya kita ingin mendefinisikan T1 poinnya itu nanti akan menambahkan, setelah diklik poinnya akan nambah satu lagi, dan seterusnya. Untuk yang bagian kelima ya, atur penghitungan kliknya, poinnya. T1 titik poin sama dengan T1 titik poin plus 1. T1 titik poin. Mau pakai tulisan shorthand. Oke, kalau shorthand itu plusnya itu di depannya sama dengan, di sebelumnya sama dengan. Jadi setelah T1 titik poin plus sama dengan. Nah, kalau shorthandnya plus sama dengan 1. Yes, oke. Berarti udah pakai itu ya. Good. Terus kita buat lagi tadi yang variabel T1 titik poin itu harus kita define dulu. Taruh di bagian bawahnya baris ke-6 bersamaan dengan T1 titik color. Kita define T1 titik poin sama dengan 0. Di bawahnya baris ke-6. Jadi supaya bisa bersamaan semuanya, nggak bingung. T1 titik poin yes sama dengan 0, supaya kita mendefinisikan nilai pertamanya itu inisialisasinya 0, jadi nanti bisa ditambahkan dengan angka 1. Oke, good. Nah, sekarang apa lagi? Game harus sampai 3 kali klik di kura-kura. Nah, berarti dengan kita ada definisi sampai 3 kali, berarti kita menggunakan proses for if menggunakan loop. Loopnya ada 2 kan? Ada for loop, ada while. For in range. Oke, kita lihat dulu. Game harus sampai 3 kali diklik di kura-kura baru selesai. Kalau berhasil ngeklik sebanyak 3 kali ya, berarti konsep utamanya dia bukan 3 kali perulangan. Perulangannya unlimited, tapi saat diketemukan 3 kali klik, dia break. Ya kan? Dapat konsepnya? Ya kan? Nah, kalau kayak gitu kita gunakan while loop. Kenapa? Karena kita punya conditional statementnya. Karena basicnya while loop itu menggunakan while loop. Jadi pakai while baris ke-18, kita jarak 1 baris supaya nggak bingung. Oke. Baris ke-18 kita ketikkan while, nggak usah masuk tab, di luar aja sebagai main program ya. While berapa kalau poinnya? Berarti poinnya kalau udah jadi 3 ya, T1 titik poin, while T1 titik poin, T1 titik poin. Ini kondisinya nih. Terus lakukan perulangan, tapi ketika T1 titik poinnya kurang dari 3. T1 titik poin lebih kecil dari 3. Gimana kalau lebih kecil dari 3? Yes. Baru titik 2. Jadi while-nya ini akan dieksekusi terus kalau dia T1 titik poinnya masih lebih kecil dari 3. Titik 2-nya Oke. Nah, setelah itu kita buat gerakan randomnya. Kita buat gerakan random. Jadi tulisan yang di bagian baris ke-12 F randomnya kita cut. Itu ini kok 27 kalau info, tapi cuma sampai 24 perasaan baris. Karena harusnya kalau ada while di dalamnya ada perintah.
Asyam while-nya nggak ada perintahnya, makanya dia akan bad input terus. Itu alasannya kenapa kok dia bad input, bukan karena di komen ininya. Asyam belum menyiapkan perintah untuk while T1 poinnya seperti apa. Nah sekarang kita setting dulu ya T1 apa perintahnya ya untuk while. F randomnya Asyam cut, masukkan ke dalam body loopnya. F randomnya yang fungsi nomor 12, bukan fungsinya, tulisan F random yang di bagian baris ke-12, baris ke-12 aja, yes, itu di-cut. Itu di-cut. Kemudian kita masukkan ke dalam T point-nya. Yang randomnya aja, F randomnya aja, nggak usah bagian bawah. Cukup tulisan F random saja yang baris ke-12. Yes. Kita cut, masukkan ke dalam body loop-nya baris ke-18. Oke. Oh. Kontrol. Oke, dimasukkan ya. Dimasukkan, kalau itu belum masuk tuh. F randomnya belum masuk. Itu find word, menemukan kalimat atau kata di dalam web. Control F ya tadi ya, pencet. Oke. Jadi apa yang terbanyak di sini dari 2? Ya, dia bisa mencari seluruh kata yang ada di page. Jadi kalau Control F itu kayak semacam kita menggunakan Control F di Excel, di Word, Control Find, bisa sama aja fungsinya. Berarti yang paling banyak itu ada angka 1. Apa tuh? Oh iya, angka 1. Karena kita mendefinisikan setiap objek kan T1. Jadi angka 1 yang paling banyak harusnya ya. Tuh ada 11 tuh. Iya. Oke. Sekarang kita coba lanjutkan. Untuk yang while T1 poinnya itu dimasukkan ke dalam body loop-nya ya, F randomnya. F random baris ke-19. Butuh 1 kali tab. Baris ke-19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 tambah 2, 8. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 1, 10 tambah 5. Coba kan. Oke, sudah? Itu untuk mereplace tulisannya. Jadi kalau tulisan 1 mau diganti dengan tulisan apa, itu pakai replace. Kalau Asyam replace itu nanti angka 5-nya diganti angka 1 semua tuh. Oke, sudah main F-nya, find-nya? Belum? Ya. Oke, nice. Kita lanjutin dulu. Kemudian yang baris ke-19 butuh tab sekali supaya masuk ke dalam fungsi while-nya. Oke. Nah, kenapa? Oke. Nah, selanjutnya karena supaya coba ini di-run dulu biar kelihatan apa bedanya nanti, apa yang terjadi. F randomnya dia kemana? Gak kelihatan bergerak ya, cuman dia diem aja, seakan-akan gak bergerak. Tapi sebenarnya dia itu bergerak. Karena dia terlalu cepat, maka kita buat sleep dulu sebelum F random untuk menjeda pergerakan dianya. Nah, sebelum di bagian nomor 18 kita enter dulu, kita sisipkan sleep 1,5.
atau 1 detik boleh. Sleep. Sleep, sleep. Sleep tidur, sleep. P. Oke. Kemudian kurung buka, kita buat 1,5. 1,5. Kita maksudnya 1,5 itu adalah 1,5 detik jedanya. Oke. Nah, jangan lupa sleep itu adalah punyanya modul time. Jadi di baris ketiga kita impor lagi. Bentar ya, Sam ya. Iya. Tentang aja bisa gerak. Oke, sorry Asyam, tadi ada paket sebentar. Oke, 1,5. Biar lama. Apa itu? Kok gak gerak? Kok gak gerak? Sebentar, itu 15 detik Asyam. Coba dibuat 1 detik aja dulu. 1,5 tadi gimana? Tadi T1. soalnya kayak gak gerak. 1,6 aja. Ya. T1 poinnya itu Asyam nulisnya 90 tuh yang di baris ke-8 dibuat 0 Asyam, bukan 90. Kalau 90 dia nggak bakal masuk ke dalam fungsi while. Dia akan bergerak kan? Tuh, bergerak kan? Random dia bergeraknya. Sampai Asyam klik. Coba klik. Klik. Udah diklik belum? Udah. Kalau diklik harusnya dia ini muncul tulisan kena. T1 on kliknya, oh bentar. T1 on klik jangan ditaruh di bagian bawah Asyam. Ditaruh di bagian atasnya while. T1 on kliknya. Kalau kayak gitu nanti ya itu ditaruh di atasnya while. Di stop dulu. Karena eksekusinya program Python, masih ingat ya, sequential ya, urut dari atas ke bawah. Oke, untuk yang main programnya ditaruh di atasnya, diatur bukan di situ, di atasnya while di baris 17. Di baris 17, yes. Ditaruh di, jangan dimasukin program, jangan dimasukin ke dalam fungsi klik. Di luar aja sebagai main program. Yes, good job. Nah, sekarang coba. Coba diklik. Nah, tuh 2 sampai 3 kali. Nah, yang terakhir dia udah nggak akan bergerak lagi karena udah 3 kali. Nah, ini nanti yang menjadi batasan kita nih. Kalau udah 3 kali, maka apa yang dilakukan? Maka akan merubah tulisan wow, bertransformasi menjadi wow. Buletan itu hilang, kemudian dia akan bergerak atau berubah menjadi tulisan wow. Nah, sekarang gimana ngodingnya? Bisa lanjutin nggak, Syam? Di baris ke-21-nya. Oke, yuk kita bareng-bareng. Di baris ke-21 sekarang misi kita adalah saat dia udah lebih dari 3 atau ya lebih dari 3 berarti dia keluar dan hide turtle. Berarti yang pertama nggak usah pakai if-nya udah pakai conditional, nggak usah pakai if karena if itu udah diwakili oleh baris ke-18. Asyam lihat T1 titik poin lebih kecil dari 3 itu adalah conditional statementnya. Jadi itu adalah if-nya. Kalau 99 nanti 9.900 harus ngeklik sebanyak itu baru dia selesai. Nah, kan jadi banyak kan dia bergeraknya karena sesuai dengan conditional kita. Itulah yang dinamakan if break-nya untuk yang di bagian while loop-nya. Jadi ada conditional statement-nya. Nah, tuh gitu. Gimana gamenya? Susah nggak ngekliknya? Kalau nanti susah bisa dilambatin lagi. Jadi slipnya dibuat 2 detik atau 3 detik gitu. Nanti dia makin lambat geraknya.
itu sampai 9.000 berapa itu? 900.000 itu aja. 900.000 klik. Oke. Nah, sekarang kita coba buat yang kita kalau udah ini ya, keluar dari Ini loopnya. ini harus asam jadi game apa? 3 aja buat nyoba dulu. Enggak, Oke. Asam tahu harus gimana tadinya. Oh, gimana? Bakal ini Asam tulis ini sampai lebih. Dan itu ngebuat aku bakal tulis gamenya game tidak bisa diselesaikan. Gimana? Suara Asyam bergema tadi. Game yang tidak bisa diselesaikan kalau ini diganti. Oh, kalau diganti 1199 maksudnya. Sebenarnya bisa Asyam diselesaikan, cuman lama gitu kan. Kalau yang nggak bisa diselesaikan itu ketika dia while true, itu nggak bakalan selesai itu. While true itu artinya infinite loop. Tapi kalau while suatu kondisi itu bisa diselesaikan asal kita memenuhi kondisi itu. Jadi definisinya kayak gitu ya. Lama bukan berarti tidak bisa diselesaikan, tapi tidak diselesaikan sudah pasti nggak bisa dikerjakan. Nah, karena itu bakalan lanjut. Oke, lanjut ya. T1 poinnya lebih kecil dari 3 ya. Kita define 3 aja. Statementnya, conditional statementnya. Iya, lebih kecil dari 3. Oke. 3 sip. Oke. Oke, sip. Sudah? 3 itu 33 so. Oke. Kalau 5 kan kelihatannya sebenarnya udah banyak. Soalnya di sini saya tulisnya berkali-kali. Makanya itu tergantung dari apa yang define Asyam. Itu bisa sekali klik, bisa 2 dan sebagainya. Tergantung kecepatan juga sih. Kalau dia makin cepat, 1 klik bisa. Lama ya? Nah, itu udah menang itu kan? Udah selesai 33 kali. Kalau ngekliknya 2 kali kayak gitu beberapa kali dalam 1 poin. Oke. Nah, untuk mencoba dulu, kita proses dibaginya kita buat coba dulu 3 dulu supaya nanti biar tahu setelah proses klik itu apa. Nah, ini kan kita harusnya setelah dia melebihi dari 3 berarti harusnya hide turtle kan? Nah, coba di hide dulu turtle-nya. 20 harus ke 21 di main programnya, jangan di while, jangan di dalam while-nya, di main programnya. Di delete, yes. Kita hide turtle-nya. Di baris ke 21, jangan di dalam programnya. Oke, good. Baris ke 21 hide turtle. Hide turtle. Hide to you. Turtle. Turtle. Oke, hide turtle. Jangan lupa ada kelasnya ya, define kelasnya ya. Define kelasnya dulu di bagian bawahnya, hide turtle-nya. Di baris ke 21. Mana tadi? Oh, ini refresh ya. Oke, edit random. Ya. Oke. Ya kan, Chef? T1 hide, ada T1-nya ya, selalu awali dengan ini objeknya. Hide turtle. Turtle itu tadi. Turtle. Oke. Terus kurung buka kurung tutupnya jangan lupa karena itu hide turtle sebagai function. Oke, mau Oke, di hide turtle.
Kenapa itu? Kebanyakan dalam kurungnya. Oke. Nah, sekarang coba. Dia akan hilang nggak turtle-nya kalau udah dibuat kayak gitu? Harusnya kalau dia udah lebih dari 3, dia akan hilang. Oh, oh masih 33 kali. Oke. Oh yang lupa. Makanya dong, Mister pikir tadi, lah kenapa? Apa ngebug? Oh ternyata masih 33 kali. Oke, kita coba dulu. Satu. Nah, hilang kan dia? Gak akan muncul lagi karena Langsung ke bawah. Langsung nah, ke bawah. iya, dia hilang. Bukan langsung ke bawah. Dia akan random, habis itu dia hilang. Karena kan posisinya ngerandom dulu kan fungsinya. Saat jadi random, habis itu dia sleep hilang. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang kenapa? Habis itu Habis high turtle adalah yang terakhir kalimat memunculkan kata wow yang warna merah. Nah, gimana yuk munculin wow. Jadi bertransformasi saat dia hilang, nanti dia akan bertransformasi tulisannya jadi wow, tapi warnanya merah Mister pengennya. Jangan warna biru. Kalau warna biru udah ada tuh ya kena. Ya, coba dilanjutin. Gimana cara buat right tapi warnanya merah? Ingat di main program ya nulisnya ya, jadi nggak perlu masuk satu kali tab. Yes, delete aja tabnya. Oke, good. Terakhir adalah memunculkan tulisan wow. Setelah dia hilang, muncul tulisan wow tapi warnanya merah. warnanya merahnya boleh merah jenis apapun kan? Boleh, yang penting warnanya beda dengan yang tadi, yang biru. Yang penting beda. Nah, kalau mau warna ungu juga boleh. Warna black boleh. Tapi harus beda. Jadi nanti kelihatan nih, oh kapan berhentinya, oh kapan ini lagi lanjut nih, lagi masih main. Gitu. Wah, ini game pertama Asyam nih. Atau game keberapa ini yang Asyam nih? Jangan menggunakan hexnya ya. Oke. Kalau warna kalau pakai tulisan apa nama warnanya kadang-kadang ini nggak kedetek di item. Oh tiba-tiba naik. Apa tuh? Oke, diganti pakai yang hexa. Yes. Terus habis itu tulisannya dua. Tulisannya mana? Tulisannya yang tadi Mister bilang memunculkan tulisan wow. Gimana? Ya, D1. Kenapa aku kok kopi? Iya, sama pakai yang itu, yang di baris yang sudah ada. Tinggal diganti warna aja. Tinggal diganti tulisan aja. Warnanya kan udah diganti. Tulisannya boleh apa aja ya, Mister? Boleh. Ini dimajuin atau apa, Mister? Enggak usah dimajuin di program utama. Karena dia sebagai main program di luar while. Setelah while dieksekusi, maka dia muncul. Gerakan tangan. Oh,
Wow, gerakan tanganmu cepat. Oke, boleh. Cepat. Oke. Nah, ya ini karena ada di posisinya di pinggir sih ya, jadinya ini. Ya, randomnya di belakang. Nah, sekarang kalau mau dibuat ke tengah aja bisa nggak Asyam? Tulisannya nanti defaultnya di tengah-tengah. Maksudnya tulisannya. Oke, aku bisa. Bisa? Oke, tantangan ini nggak ada di ininya, di bukunya John Mister Tangan ya ini Mister. kasih tantangan ke Itu Asyam. tahu gimana caranya? Gimana? Oke. Aku tahu caranya. Oke. Itu no kan? Nah, No. Makasih. Aduh, maaf salah. Buat nol. Nolnya nggak pakai minus-minus. iya, nggak usah pakai minus-minus, kalau nol udah biasa aja. Oke, mantap. Kalau di tengah-tengah panjang masih ketutup enggak? Nah gini. Nah, oke, coba. Apakah dia akan ada di tengah tulisannya gerakan tanganmu cepat? Wih, ya gesernya ke kiri. Berarti kurang ke kiri tuh Asyam. Coba geserin ke kiri lagi Asyam, biar gak putus tuh tulisannya. Berapa? Berarti yang dirubah X-nya apa Y-nya? X-nya. X-nya. Jadi positif apa negatif? Negatif. Negatif. Oke. Kalau Asyam sebelah kirinya berapa maksimal? 200 ya? Oke. 1, 2, 3. Wih, mantap. Ya, berarti tulisannya yang kepanjangan Asyam. Nah, coba lagi gitu, bener. Hap. Oke. Wah, Tapi doang, tapi kurang ke kiri lagi. Aduh. Enggak apa. Enggak, masih udah kan udah di ini kan, udah di running kan? Insya Allah ke save. Udah. Deg-degan ya, deg-degan. Oke, Yusuf dulu. Wah, mantap. Udah selesai ini. Game pertama. Menangkap kura-kura. Tulisannya gimana ya? C-A-T-C-H. C-A-T-C-H. Yes, catch. Nah, T-nya itu di catch the turtle. Oh, bisa catch wing. Ini boleh ya? It. Oke. Oke, mantap. Ngerjain projectnya ternyata lumayan lama. Iya. Nah, inilah kenapa kok game developer itu Asyam dia itu butuh waktu karena harus memikirkan animasi. Nah, itu jadi pengalamannya Asam udah lumayan banyak ya. Kemarin buat aplikasi biasa. Nah, sekarang ini ke arah game. Nah, dipikirin tuh bentuknya, poinnya. Itu nanti bisa dibuat ganti turtle. Oke, capek ya? Oke. Kita istirahat dulu. Nah, jadi yang tadi yang terkait dengan game tadi itu langkah-langkahnya sebenarnya secara umum itu ada 6 itu plus finishingnya.
Yang pertama tadi impor modulnya, ya kan? Kalau dilihat dari punya Asam tadi dikerjain. Kemudian modul yang digunakan tadi, setelah itu kita gunakan fungsi untuk ngedefine masing-masing pergerakannya. Nah, iya benar, jangan lupa. Ntar nggak kedetek. Yang bonus task Asam juga ini ya. Oke. Kan tadi Asam dikasih tangan. Iyo, tadi kan udah ada challenge juga kan dari Mister kan. Gak apa-apa, bonus tasnya dicek saja. Oke, nice. Gimana rasanya pengalaman pertama membuat game nih? Nanti setelah ini coba apa-apa pelan-pelan dulu. Dulu juga Mister awalnya juga sama kayak Asam, semuanya game developer itu sama semuanya dari Asam tuh dari awalnya juga masih meraba-raba dulu. Nah, nanti dari yang game sudah ada ini Asam coba modifikasi. Misalnya nih, ini kan tadi cuman ada satu T1. Gimana kalau nanti misalnya pas ada waktu Asam buat jadi T2, ada 2 objek. Jadi nanti orang itu ngitungnya sistemnya itu nanti akan memunculkan objek circle dan objek kura-kura bergerak random tuh. Nah, makin seru kan gamenya. Nah, tapi nanti lah gitu kan, pelan-pelan aja gitu kan, kasih nambah-nambah apa gitu, paling enggak dibuat familiar dulu Asyam dengan beberapa modul fungsi dan sebagainya. Ini masih ada yang baru kah? Kemarin Mister ngeliat banyak yang udah lama-lama tanggalnya. Ini baru nih. Apa nih? Challenge apa nih? CTF, Capture the Flag. Di mana dia tapi nggak ada tulisannya ya? Gimana cara login? Gimana cara itu? Diapain itu? Cuman di komen aja berarti. Jadi disuruh untuk mengurutkan number ya. Mulai dari angka 3, 4, 4, 5, 3 dan seterusnya. Diurutin nanti. 4, 5, 5, 6, 6, 5, 5. Itu suruh ngapain sih? Your task is to decipher the sequence of number then Asam mau ikut di competition. Asam belum lihat nih Januari. ada kayak 19 Januari. sampai 3. Tapi tahunnya tahun berapa itu? Coba dicek dulu Dari tahunnya. tahun Iya, takutnya tahun yang kemarin tuh Asya. mana? Coba ke bagian bawahnya. Tuh, the competition is over. Ya kan? Itu kadang itu dia nggak munculin tahun tapi ternyata dia udah tahun belakangan. Kalau yang tadi kan challenge yang bisa di ini, yang kalau ini misalnya saling sharing program, sharing algoritma, bisa tuh challenge tuh. Yes, mantap. Nah ini tadi kita udah sampai yang di bagian apa tadi, tangkap kura-kura. Nanti kalau di yang keduanya sama mirip, cuman dia bergerak lurus. Kalau tadi kan lompat-lompat, dia bergerak lurus. Konsepnya mirip. Nanti kalau Asam misalnya ini ada waktu senggang, coba dikerjakan. Kalau misalnya ada yang bingung, sulit, ntar coba tanya Mister, nggak apa-apa. Seru tuh. Apa itu? From creator. Bisa mau gambar sama dia gambarnya nggak bagus. Oke, sampai sini Asya ada yang mau ditanyain nggak? Bisa mengikuti dari step by stepnya, aman? Bisa ya? Oke, good. Jadi tadi kita mengkombinasikan ada 3 modul tuh ya. Kita wrap up dulu sebelum kita tutup. Ada menggunakan 3 modul, mulai dari turtle, random, sama satunya lagi time untuk yang sleepnya. Nah itu nanti kita
kita tadi udah combine semuanya. Ada satu hal yang baru yang kita pelajari adalah di bagian right sama subscription untuk yang di bagian on click untuk eventnya tadi yang materi pokok kita. Nah ingat ya, untuk event itu kalau on click harus mempunyai fungsi yang akan dieksekusi. Nah fungsinya kayak yang ada di sini nih, def tangkap x, y. Nah itu contohnya. Jadi nanti untuk penggunaan fungsinya itu ada penggunaan koordinat x, y. Nah jadi x, y itu nanti akan mendefinisikan posisi terakhir dari si objek itu. Kemudian saat kita memerintahkan untuk menuliskan kata, maka katanya akan di-generate atau di-render pada poin x, y yang terakhir yang pada saat kita klik. Oke. Dari sini ada yang mau didiskusikan lagi kah? Atau ada yang mau disampaikan sama Asyam? Tidak ada? Ya udah. Oke, istirahat dulu ya. Tangannya udah keriting ya. Oke, kalau nggak ada, oke, ntar Mister mau cek dulu. Oke, berarti kita nanti akan ketemu di minggu depan lagi ya, Asyam ya. Di minggu depan jam 9 lagi kita akan membahas lanjutannya terkait dengan apa ya? Kalau setelah event, kalau di Mister ini mungkin adalah proyek Simple Paint. Nah, nanti kita akan coba membuat proyek untuk membuat aplikasi kita bisa menggambar di program Python-nya. Kalau tadi yang di awal tadi kan kita buat game, sekarang kita buat aplikasi untuk menggambar, coret-coret gambar dengan kayak buat paint gitu ya. Paint kan bisa mewarnai, menggambar dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan dulu. Terima kasih atas kesediaan Asa bergabung dengan Mister untuk belajar bersama di online lessonnya hari ini pada sampai siang hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya Asyam ya di jam 9. Oke, terima kasih Asyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Goodbye. Ya, Mister. Ya. Ya.